Membahas tentang terorisme dan radikalisme, menurut saya pribadi adalah suatu kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime di mana pelaku melakukan ancaman teror, penculikan, bahkan hingga pembunuhan terhadap siapapun yang tidak sejalan dengan pemahaman dan pemikirannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan terorisme dan radikalisme itu, seperti faktor domestik, faktor internasional, dan faktor kultural. Faktor domestik, seperti yang kita tahu, kemiskinan yang terus membayangi masyarakat menjadi bagian pemicu dari terjadinya gerakan aksi terorisme. Begitu pula dengan pendidikan yang rendah. Alhasil, mereka yang dapat dibujuk menjadi pelaku bom bunuh diri relatif memiliki pendidikan dan ilmu pengetahuan agama yang minim. Hal lain juga yang tak kalah penting dan perlu diperhatikan adalah perlakuan hukum yang tidak adil dari pemerintahan yang berkuasa. Kedua, faktor internasional, di mana jaringan terorisme tak lepas dari keterlibatan pihak luar. Jaringan terorisme internasional cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik, seperti persenjataan. Tak hanya itu, jaringan internasional pun memberikan dana dan materi, bahkan ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dan jaringan internasional. Ketiga, faktor kultural. Masih banyak ditemukan orang-orang memiliki pemahaman yang sempit dalam menerjemahkan nilai-nilai agama yang berkembang di tengah masyarakat. Akibatnya, orang-orang tersebut dapat mudah dipengaruhi untuk melakukan teror. Atas latar belakang tersebut, terorisme tak cukup diselesaikan dengan upaya penindakan saja, namun harus ada juga pencegahan, sehingga dalam pemberantasannya terorisme dan radikalisme tidak selalu melalui criminal justice system atau CJS. Pemerintah juga mesti melakukan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebenarnya bukan tanpa adanya upaya dari pemerintah dalam memberantas tindakan terorisme. Pencegahan sendiri sudah dilakukan saat kebijakan Orde Lama, di mana strategi penanggulangan terorisme seperti dilaksanakan pendekatan keamanan melalui operasi militer dan basis undang-undang subversif, di mana penekanan seperti operasi intelijen. Namun seiring berjalannya waktu, upaya yang terus dilakukan dengan perubahan dan pembaharuan undang-undang tentang tindakan terorisme yang menyesuaikan dengan kondisi reformasi, demokratisasi, kebebasan, dan HAM. Upaya yang sudah dilakukan dimulai dari draft rancangan undang-undang pada tahun 1990 dan disahkannya Perpu nomor 1 dan 2 tahun 2002 oleh Presiden Ibu Megawati, hingga yang terbaru diterbitkannya Perpres nomor 7 tahun 2021 oleh Presiden Jokowi, di mana fokus utamanya adalah pencegahan dan penanggulangan atas ekstremisme. Karena sejatinya terorisme tidak lepas dari tindakan, sikap, dan perilaku ekstremisme. Dengan melakukan kekerasan-kekerasan, dalam pencegahan tindakan terorisme dan radikalisme tidak cukup hanya dilakukan oleh aparatur negara, melainkan semua elemen masyarakat yang harus berperan aktif ikut terlibat dalam pencegahan tindakan-tindakan yang memiliki unsur terorisme, seperti berpikir kritis terhadap suatu hal yang menyimpang, tidak terlibat dalam ujaran kebencian atau hate speech, mengamalkan nilai-nilai agama yang damai dan positif. Kita harus menyadari bahwa Indonesia terdiri atas agama, ras, suku yang berbeda-beda. Sikap toleransi sudah seharusnya tertanam dalam diri masing-masing individu, karena pelaku terorisme memiliki sikap intoleran dan hanya mementingkan kepentingan kelompok atau organisasinya saja. Menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri sendiri, karena aksi terorisme dapat memecah belah persatuan, sehingga sangat berbahaya bagi keberlangsungan suatu bangsa. Dan yang terakhir, dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Apa yang terkandung dalam tubuh Pancasila sudah sesuai dengan pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Seharusnya apa yang terkandung dalam Pancasila itu dilakukan dan diamalkan, bukan hanya diingat dan diucapkan.